Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya silakan. Ibu-ibu tulisan boleh, dengan tulisan lebih baik karena saya ingin dengan tulisan ya. Pertanyaan, amin ya rabbal alamin. Sekolah saya berada di atas masjid. Anak sering kalau kondisi masjid dibersihkan, sholat di sekolah, duha dan sekaligus tahiyat masjid. Apakah sholat anak sah? Baik, kalau sholat duha tidak ada masalah. Sholat duha itu di mana aja boleh. Di rumah boleh, di kelas boleh, ya di sekolah boleh, ya. Tapi kalau sholat di sini. Kalau tahiyat masjid ya jangan di kelas ya. Karena tidak ada tahiyat kelas. Ya, yang ada tahiyat masjid. Jadi kalau masjid sedang dibersihkan tidak usah sholat tahiyat masjid. Kalau masuk di ruangan masjid baru tahiyat masjid. Sama ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita sholat di lapangan misalnya, tidak ada tahiyat lapangan ya. Tapi kalau seorang misalnya masuk masjid ya di saat Idul Fitri, Idul Adha, ya tidak apa-apa dia sholat tahiyat masjid ya. Ya kalau di lapangan ya tidak ada tahiyat lapangan. Adapun sholat yang ya sholat duha di kelas insyaallah atau di kantor ya itu jelas dibolehkan. Sekolah sering dipakai sholat juga tiap Jumat. Tapi tetap dia itu bukan masjid karena darurat, karena penuhnya jamaah hanya dialihkan ke kelas itu asalnya. Jadi asalnya itu masjid tetap masjid. Ya, ruang kelas itu karena darurat dan dia tetap jadi ke kelas. Ya, itu wallahu a'lam. Yang lain ada pertanyaan silakan, langsung boleh. Dengan pertanyaan suara yang keras. Baik. Pertanyaan kalau berhati-hati tentang penyembelihan pemotongan ayam, apakah termasuk tanattu? Gini lah, kita misalnya di satu masyarakat muslim mayoritas ya, pada umumnya semua kalau menyembelih itu dengan bismillah misalnya, maka jangan ragu. Nanti jangan tanya ke tukang potong ayam, ya biasa ini, kamu ambil dari mana ini? Bagaimana cara motongnya? Baca bismillah atau tidak? Ya, ini termasuk tanattu ya. Makanan yang ada di pasar-pasar kaum muslimin ya selama itu halal maka jadi halal. Kecuali orang jual darah, ada orang darah beku seperti hati ya itu tidak boleh, haram ya. Tapi kalau itu masyarakat biasa pada umumnya beli dengan nyaman, tenang, tidak ada keraguan ya kita jangan ragu ya, kita jangan ragu. Kecuali kita datang di satu tempat minoritas, kebanyakan orang bukan muslim di situ ya, kita lebih hati-hati. Ya, baru kita tanya gimana ini halal atau tidak. Tapi kalau kita di masyarakat kaum muslimin ya mayoritas kaum muslimin dan orang pada umumnya di pasar-pasar itu kaum muslimin yang jual beli dan seterusnya, maka jangan ragu. Wallahu taala a'lam. Bagaimana jika kita mau sedekah ya, beri sesuatu, lihat orangnya perokok atau bukan, orang Islam atau bukan, apa termasuk tanattu? Gini ya, memang ada hadis Rasulullah SAW, yaitu la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman dekat kecuali orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Nah sekarang misalnya ada orang ya, itu sebetulnya kita sempat ada orang merokok, kita ingin sedekah, kita bisa ingatkan dia sebetulnya ya, uang saya berikan ini aku tidak rela untuk beli rokok ya, tidak halal untuk beli rokok misalnya gitu, itu harus peringatan ya, atau bisa jadi berdakwah dengan cara demikian ya, saya akan berikan ini tapi berhenti
rokok Pak ya, gitu misalnya. Cuma bagian-bagian dari kita cara berdakwah. Jadi ambil hati ya, karena banyak orang itu mungkin dia tidak ngerti, ya dia tidak paham. Inilah pentingnya kita dengan cara hikmah dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau ada sekolahan, ya orang tua murid minta potongan biaya, ya bagi yang pegang sekolah itu tanya, bapak ini ngerokok apa enggak? Kalau ngerokok kok bisa beli ngerokok, bisa beli rokok, tapi bayar uang sekolah enggak bisa. Nah, itu ya tidak usah dikasih potongan itu. Iya. Beli rokok bisa kok, bayar sekolah tidak bisa. Nah, jadi kembali kepada ini, kesempatan seperti ini bisa kita dakwai, ya, bisa kita dakwai mereka. Wallahu taala a'lam. Apa ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bertamu ke rumah kerabat dan tiba waktu sholat, kita sholat di rumah kerabat yang kita datangi ternyata banyak foto-foto yang dipajang, apakah boleh kita sholat di tempat tersebut? Gini ya, kita kan lebih tahu tentang kerabat kita, biasanya demikian. Nah, kalau ada ruangan yang tidak ada gambarnya itu lebih utama. Cari yang tidak ada gambarnya. Ya. Itu di kamar misalnya yang tidak ada gambarnya. Ya. Kalau memang terpaksa darurat ya tidak mengapa. Ya. Karena sholat lebih utama daripada gambar yang dipajang itu. Jangan karena gambar kemudian kita tidak sholat. Ya, apalagi kalau waktu ya akan habis waktunya, berlalu waktunya, maka tetap lebih utama sholat lebih utama daripada hal itu. Ya, tidak usah lihat gambar juga sih kalau sholat. Kok lihat gambar? Ya, sholat itu lihat tempat sujud. Ya, jangan lihat gambar. Lihat gambar berbayang-bayang macam-macam. Iya. Wallahu taala a'lam. Saya mengajar di sebuah sekolah, di sana ada budaya ulang tahun, selalu di-share di grup. Saat saya share feeding ulang tahun itu tidak boleh karena meniru orang Nasrani. Ada yang japri saya, ya saya nggak pakai tiup lilin dan kue ulang tahun, ya hanya tasyakuran saja. Ya, tapi dia share ke grup dengan ucapan selamat ulang tahun. Kalau gini-gini itu sebetulnya kita tidak usah tanggapi kalau saya. Ya kalau ada ini apalagi orang umum yang kadang masih mempunyai pemahaman bolehnya ulang tahun dan seterusnya, kita tidak menanggapi sama sekali. Juga tidak mendoakan semoga umur panjang dan tidak usah, diam aja. Ya. Tidak usah ditanggapi. Apalagi kalau di dalam grup karena nanti mungkin banyak yang hanya jadi buang waktu dan seterusnya. Ya. Walaupun tidak menyalakan lilin, kemudian tidak tiup lilin, tidak ada kue ulang tahun, apakah itu juga termasuk merayakan ulang tahun? Ya jelas dong, dia mau jelaskan. Ini hari ini ulang tahun. Saya hari ini ulang tahun pas 59 tahun. Umur saya hari ini 59 tahun. 14 Juli 65 saya lahir. Sekarang kan 14 Juli. Ya, jadi ya. Jadi tidak usah selamat ulang tahun Ustaz, tidak perlu. Ya, ya. Jadi alhamdulillah, semoga Allah berikan kita umur yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini tepat 14 Juli, ya, yaitu hari ulang tahun saya. Tapi tidak pernah dirayakan, malah diingat pun tidak. Cuma aku kebetulan lihat loh 14 Juli aku umur 59 hari ini, ya. Ya 29 tahun 65 lahir saya. Jadi apa itu termasuk karena dia umumkan walaupun tidak hanya tasyakuron. Lah kok tunggu setahun baru tasyakuron? Syukur itu setiap saat bersyukur pada Allah Taala. Jangan tunggu setahun sekali baru bersyukur. Ya, jadi ya, Anda bisa jawab demikian.
dan saya tidak ikut mengucapkan selamat untuk teman saya. Tidak usah, betul. Kita diam aja, tidak usah ditanggapi, tidak usah didoakan, diam. Ya, ya. Nanti kalau ditanya kok kamu yang aku kirim WA aku udah dijawab, ya aku tidak bermadzhab ulang tahun, gitu aja. Sambil ya ini tapi masuk gitu lah. Ya, maaf aku tidak bermadzhab ulang tahun gitu. Ya, aku mensyukuri Allah tidak tunggu setahun sekali. Ya, ini ya setiap saat kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Baik, saya kira cukup. Saya ada jadwal di Al-Iman sekarang ini, ya. Radio Al-Iman, TV Al-Iman. Ya, saya kira cukup, semua bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bertemu di bulan depan insyaallah taala melanjutkan kajian kita. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.